Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya perkenalkan nama saya Tafiar Finda Zahira dari kelompok SGD B1 atau kelompok SGD 11. Pada kesempatan kali ini melalui video yang saya buat, saya ingin menyampaikan mengenai anatomi dari sistem kardiorespirasi. Yang pertama adalah mengenai faring. Faring merupakan saluran muskulomembranosa dengan panjang 12 hingga 14 cm yang menghubungkan kavitas nasi dan kavitas oris menuju laring dan esofagus. Faring dibagi menjadi tiga regio atau tiga pars berdasarkan hubungannya dengan struktur pada bagian anteriornya, yaitu nasofaring, orofaring, dan laringofaring. Yang pertama adalah nasofaring. Nasofaring terletak di posterior dari kavum nasi yang dihubungkan oleh koana. Nasofaring sendiri terletak pada vertebra cervical 1 dan vertebra cervical 2. Bangunan penting yang terdapat pada nasofaring yang pertama ada opte atau ostium pharyngeum tuba auditif Eustachi. Ostium ini merupakan pintu masuk tuba auditiva atau tuba Eustachi yang menghubungkan nasofaring dengan kavitas timpani telinga. Yang kedua, terdapat tonsila faringea atau adenoid, terletak di membrana mukosa dinding posterior dari nasofaring. Yang ketiga, terdapat torus tubarius, yaitu peninggian di bagian posterior dan superior dari opte. Kemudian terdapat torus levatorius, itu merupakan peninggian pada bagian inferior dari opte yang dibentuk oleh musculus levator veli patantini. Dan yang terakhir terdapat resus pharyngeus, itu terletak di bagian dorsal dari torus tubarius dan memanjang ke atas sampai atap faring. Kemudian orofaring ini terletak di bagian belakang, di bagian posterior dari cavum oris, dipisahkan oleh isthmus faucium. Orofaring terletak setinggi VC2 hingga VC3. Bangunan penting yang terdapat di orofaring yang pertama ada arcus palatoglossus, yaitu pelipatan mukosa di anterior fossa tonsillaris. Itu terbentuk karena adanya desakan dari musculus palatoglossus. Untuk arcus yang kedua terdapat arcus palatopharyngeus, yaitu pelipatan mukosa di posterior dari fossa tonsillaris. Hal tersebut karena desakan dari musculus palatopharyngeus. Yang ketiga, terdapat fossa tonsillaris. Fossa tonsillaris merupakan cekungan antara arcus palatoglossus dan arcus palatopharyngeus yang akan ditempati oleh tonsila palatina. Kemudian yang terakhir terdapat vallecula epiglotica, yaitu tempat tertampungnya benda tumpul apabila tertelan. Kemudian terdapat juga orofaring. Orofaring ini merupakan terletak di bagian posterior dari laring setinggi VC3 hingga VC5. Bangunan penting pada orofaring sendiri, pertama ada fossa piriformis. Fossa piriformis adalah tempat menampung benda tajam yang tertelan. Jika tadi vallecula epiglotica merupakan tempat benda tumpul, kalau fossa piriformis adalah untuk benda tajam. Kemudian terdapat adits laringis merupakan pintu masuk menuju laring yang terdapat pada dinding anterior dari laringofaring. Kemudian untuk vaskularisasi dari faring itu sendiri, yang pertama terdapat arterinya terlebih dahulu, itu untuk bagian superior itu berasal dari arteri carotis externa, seperti arteri dan cabang-cabangnya seperti arteri maxillaris, arteri facialis, arteri faringea ascendens, dan arteri lingualis. Kemudian untuk vena itu divaskularisasi oleh plexus vena pharyngealis mengalir ke plexus pterygoideus di superior dan vena facialis serta vena jugularis interna di inferior. Untuk inovasi faring sendiri, untuk sensorik dari plexus pharyngeus, cabang nervus glossopharyngeus. Kalau untuk motoriknya, plexus pharyngeus dari cabang nervus vagus. Oke, selanjutnya akan membahas mengenai jantung. Jantung sendiri terbagi menjadi dua struktur, yaitu struktur interna dan juga struktur eksterna. Oke, pertama mengenai struktur eksterna, jantung dapat dilihat dari beberapa fasies. Pertama adalah fasies diafragmatika, kemudian fasies anterior, kemudian fasies pulmonalis dextra dan sinistra. Kemudian
Dapat bagian basis pada posterior yang menghadap ke bagian bahu sebelah dekstra dan apex yang disusun oleh ventricula sinistra dan menghadap ke bagian panggul sinistra. Terdapat 4 ruangan pada jantung, yaitu terdapat atrium dextra, terdapat ventricle dextra, ventricle sinistra, dan juga atrium sinistra. Namun, terdapat juga struktur yang disebut dengan auricula. Auricula ini berbeda dengan atrium. Auricula merupakan penonjolan dari atrium yang tersusun dari musculus spectinatus. Auricula berfungsi untuk memperluas tampungan volume darah yang ada di jantung. Di bagian luar jantung juga terdapat sulcus-sulcus. Nama sulcus itu sesuai dengan nama apa hal yang melewatinya. Contoh, sulcus coronarius karena dilewati oleh arteri koronaria. Terdapat juga sulcus interventricularis anterior yang terdapat di antara dua ventrikel atau interventricul. Selanjutnya, terdapat rangka atau kerangka dari jantung itu sendiri. Itu kerangka dari jantung ini adalah untuk melekatnya katup. Nah, skeleton cordis itu terdiri dari annulus fibrosus, trigonum fibrosum, dan septum interventricular. Untuk skeleton cordis sendiri ini memiliki fungsi untuk tempat melekatnya miokardium, tempat pelekatannya katup, dan juga isolator impuls antara atrium dan juga ventrikel. Terdiri atas pertama annulus. Annulus terdapat 4 annulus. Yang pertama adalah annulus atrioventriculis sinistra dan atrioventriculis dextra, kemudian annulus fibrosus valva aorta dan annulus fibrosus valva trunci pulmonalis. Untuk trigonumnya sendiri itu terdapat 2, trigonum fibrosum sinistrum dan trigonum fibrosum dextrum. Oke. Kemudian untuk katup-katupnya nanti akan dijelaskan lebih lanjut saat mau membahas tentang katup. Kemudian untuk struktur interna jantung dimulai dari atrium dan ventricle dexter. Untuk bagian atrium dexter terdapat bagian yang halus. Bagian halus ini disebut dengan sinus venarum cavarum. Kemudian untuk bagian kasarnya ini disebut dengan musculus pectinati atau auricula dextra. Nah, di antara sinus venarum cavarum dan musculus pectinati ini dipisahkan oleh yang namanya crista terminalis. Kemudian terdapat fossa ovalis dan limbus fossa ovalis. Apa sih fossa ovalis itu? Dulu pada bayi itu bentuknya foramen ovalis, yaitu lubang yang berfungsi untuk sirkulasi janin. Harusnya pada janin itu masih terbuka, namun saat janin lahir, foramennya akan tertutup menjadi fossa ovalis. Apabila foramen gagal menutup, maka nama klinisnya adalah patent foramen oval. Jadi, fossa ovalis itu adalah obliterasi dari foramen oval yang berada di septum interatrial. Ini bukan fossa ovalis. Kemudian terdapat ostium atrioventricularis dextra, terdapat ostium sinus corona, dan ostium vena cava inferior. Untuk ventriculus dextra sendiri terdiri atas ruangan kasar yang tersusun dari trabecula carneae. Trabecula carneae sendiri tersusun atas musculus papillaris, kemudian tersusun atas trabecula septomarginalis dan juga rigi-rigi. Terdapat juga ostium trunci pulmonalis yang itu menghubungkan dengan truncus pulmonalis. Selanjutnya, atrium dan ventricle sinister. Untuk atrium sinister sendiri terdapat juga sinus venarum cavarum, namun tidak terdapat musculus pectinati. Kemudian untuk terdapat juga ostium atrioventricularis sinistrum. Itu yang akan menghubungkan atrium sinister dengan ventricle sinistrum. Terdapat juga tadi fossa ovalis dan valvular foraminis oval. Untuk atrium sinister sendiri akan dimuarai oleh 2 vena pulmonalis dextra, 1 vena pulmonalis sinistra superior, dan 1 vena pulmonalis sinistra inferior. Kemudian untuk ventricle sinister sendiri ini menyusun dari apex cordis. Pada bagian ventricle sinister, bagian miokardiumnya itu akan lebih tebal dibandingkan yang lain karena miokardiumnya itu karena ventricle sinister akan memompa darah dari jantung menuju ke seluruh tubuh. Jadi akan membutuhkan tenaga atau akan membutuhkan kekuatan yang lebih. Gitu.
Dapat juga ostium aorta yang akan menghubungkan dengan aorta dan terdapat juga musculus papillaris. Nah, musculus papillaris ini yang akan menghubungkan dengan chorda tendinae. Ini juga terdapat pada ventricle dexter. Ini musculus papillaris, kemudian ini chorda tendinae, dan ini valvulanya. Selanjutnya mengenai dari katup jantung. Jadi katup jantung itu terbagi menjadi dua, katup semilunaris dan katup atrioventricularis. Katup semilunaris itu terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama adalah katup aorta dan katup pulmonar. Untuk katup atrioventricularis itu katup trikuspid dan katup mitral. Kemudian untuk gimana mekanismenya? Oke, jadi pertama kan katup trikuspid dan mitral itu terletak di antara atrium dan ventricle di sisi dekstra maupun di sisi sinistra. Ketika tekanan atrium itu melebihi tekanan ventricle, kedua katup ini akan membiarkan darah mengalir dari atrium ke dalam ventricle, tetapi akan mencegah aliran darah balik dari ventricle ke dalam atrium ketika terjadi pengosongan ventricle atau ketika tekanan ventricle jauh melebihi tekanan dari atrium. Jika peningkatan tekanan ventricle tidak memaksa kedua katup menutup sewaktu ventricle berkontraksi untuk mengosongkan isinya, akan ada banyak darah yang secara tidak efisien mengalir balik ke dalam atrium dan vena dan bukan dipompa ke dalam arteri. Tepi-tepi daun kedua katup ini diikat oleh korda tipis yang disebut dengan korda tendinae. Itu akan mencegah katup terbalik ketika terdapat tekanan ventricle yang tinggi akan membuka ke arah berlawanan ke dalam atrium. Korda tendinae ini akan berjalan dari tepi masing-masing daun katup dan melekat ke musculus papillaris yang kecil dan akan memiliki bentuk menonjol dari permukaan dalam dinding ventricle. Ketika ventricular berkontraksi, maka musculus papillaris ini akan berkontraksi juga menarik ke bawah bagian korda tendinae. Penarikan ini akan menghasilkan tegangan di daun katup trikuspid dan mitral yang tertutup untuk menahan daun-daun tersebut untuk tetap berada dalam posisinya. Seperti kalau diibaratkan apabila tali dia akan ditambatkan untuk menahan balon udara. Hal ini untuk membantu menjaga katup tertutup rapat ketika menghadapi gradien tekanan besar yang mengarah ke belakang. Dua katup jantung yang lain yang belum dibahas adalah katup aorta dan katup pulmonal. Itu terletak di pertemuan antara arteri-arteri besar seperti aorta dan arteri pulmonalis. Katup-katup ini dikenal sebagai katup semilunaris karena memiliki 3 daun katup yang masing-masing mirip kantong dangkal berbentuk seperti bulan sabit. Katup ini akan terbuka ketika tekanan ventrikel kiri dan tekanan ventrikel kanan masing-masing melebihi tekanan dari aorta dan arteri pulmonal. Itu bisa terjadi sewaktu kontraksi dan pengosongan pada ventrikel. Penutupan terjadi ketika ventrikel berrelaksasi dan tekanan ventrikel turun di bawah tekanan aorta dan tekanan arteri pulmonal. Katup yang tertutup mencegah darah mengalir dari arteri kembali ke dalam ventrikel tempat darah baru saja dipompa. Katup semilunar dicegah berbalik oleh struktur anatomik dan posisi daun katup. Ketika ventrikel berrelaksasi, terbentuk gradien tekanan ke arah belakang. Semburan balik darah mengisi daun katup yang berbentuk seperti kantong dan mendorong daun-daun tersebut dalam posisi tertutup. Seperti itu, ini dapat dilihat untuk katup-katupnya. Oke, selanjutnya ini adalah gambar dari diafragma. Diafragma sendiri itu terletak di antara toraks dan abdomen dan terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah bagian muscularis, yang bagian kedua adalah centrum tendinae. Pars muscularis sendiri terdiri dari 3 bagian, yaitu pars neonalis, pars costalis, dan juga pars lumbalis. Pars neonalis merupakan area diafragma yang melewati trigonum sternocostales lari dan dilalui oleh arteri dan vena epigastrika superior serta pembuluh limfa dan merupakan tempat yang rentan terhadap hernia diafragma. Pars costalis adalah bagian yang membentuk kubah pada diafragma. Pars lumbalis sendiri terdiri dari 2 krus muskuler, yaitu krus dextrum dan krus sinistrum, yang saat bergabung, krus dextrum dan krus sinistrum yang melekat pada tulang belakang lumbal. Pada bagian tengah, krus ini akan bergabung membentuk ligamentum arcuatum medianum yang akan melintasi aorta ventral dan membentuk hiatus aorticus. Ini hiatus aorticus. Kemudian bagian pars lumbalis itu melekat pada bagian tulang iga 11 dan 12 dan seringkali terpisah dari pars lumbalis yang melekat pada tulang belakang lumbal.
oleh celah sempit yang disebut trigonum lumbokostal baudelki. Kemudian untuk centrum tendineum merupakan bagian diafragma yang terletak di bagian tengah atau di sentrum. Di dalam centrum tendineum ada beberapa bukaan. Yang pertama ada hiatus aorticus, akan dilewati oleh aorta, ductus thoracicus, vena azygos, dan hemiazygos. Kemudian terdapat hiatus aeroesophagus yang akan dilalui oleh esophagus, nervus vagus, dan arteri gastrica sinistra. Dan yang ketiga ada foramen vena cava morgagni yang akan dilalui oleh vena cava inferior, nervus phrenicus, dan pembuluh limfa. Kemudian untuk neurovascularisasi dari diafragma, yang pertama untuk vaskularisasinya itu akan melibatkan arteri venica inferior, arteri venica superior, arteri pericardiofrenica, dan arteri musculofrenica. Untuk drainase vena pada diafragma akan sejalan atau sama dengan arterinya. Lalu untuk inervasinya sendiri oleh saraf phrenicus, yaitu saraf spinalis C3 hingga C5. Lanjut ke mediastinum. Mediastinum merupakan ruang di dalam rongga dada di antara dua rongga pleura. Mediastinum itu terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu mediastinum superior dan mediastinum inferior. Nah, mediastinum inferior itu terbagi lagi menjadi dua, yaitu mediastinum anterior, mediastinum medius, dan juga mediastinum posterior. Mediastinum superior itu membentang dari bukaan atas dada hingga ke bidang pelintang di antara angulus ternalis. Angulus ternalis itu merupakan perbatasan dari manubrium sterni dan corpus sterni. Dan discus intervertebralis antara vertebra toraks keempat dan kelima. Ini bagian mediastinum superius. Kemudian untuk mediastinum inferius itu terletak di bagian anterior, terdiri dari bagian anterior, media, dan posterior seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Untuk bagian arteriornya sendiri itu terletak di depan perikardium atau depan lapisan pembungkus jantung, tapi di belakang sternum dan di atas di atas musculus transversus thoracis. Bagian mediastinum anterior ini terdiri dari timus, sisa-sisa timus, trakea, esophagus, arcus aorta, dan beberapa struktur lainnya. Untuk bagian mediastinum medius itu terletak di antara rongga pleura kanan dan rongga pleura kiri. Bagian ini diisi oleh perikardium, jantung, nervus phrenicus, pangkal dari aorta, arteri, dan vena pulmonalis, vena cava, dan juga bronchus primer. Lalu untuk mediastinum posterior itu terletak di bagian belakang dari perikardium atau lapisan pembungkus jantung dan di antara pleura mediastinalis. Bagian ini berisi esophagus, aorta thorax, vena azygos, dan hemiazygos, ductus thoracicus, saraf vagus, traktor simpatis, dan saraf splanchnicus. Jadi untuk bagian ini adalah mediastinum medius, kemudian ini bagian mediastinum posterior, superior, dan anterior dan superior. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Di sini saya melampirkan sumber referensi yang saya gunakan untuk membuat video penjelasan ini. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.